Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi. Ini kita mau ada momen ya. Ada momen kita trading dengan menggunakan indikator Ozone Oscillator ya. Dimana teman-teman bisa lihat di sini ada kenaikan ya di grafik utamanya, sedangkan di Ozone Oscillator terjadi penurunan ya. Ini tandanya berarti akan terjadi titik reversal ya, atau pembalikan harga ya. Ini Ozone Oscillator divergent ya, jadi terjadi pembalikan harga di satu titik ya, dimana di grafik sebenarnya realnya itu naik, sedangkan di Ozone Oscillator dia turun ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini harus garis lurus ya dari atas ke bawahnya ya, jadi titik awal ke titik akhirnya ini garis lurus ya. Ini saya udah ambil 5 posisi ya. Sekarang saya mau ambil 5 posisi lagi teman-teman ya. Biasanya saya cuma 5 ya, sekarang 10 ini ya, 10 posisi saya ambil ya teman-teman ya. Dan tentunya satu hal saya ingatkan teman-teman ya, gunakan uang dingin aja ya, uang kopi aja, jangan uang belanja ya, karena akan beresiko ya. Tetap ya, namanya indikator tidak ada yang 100% ya, kita tetap berhati-hati ya. Gunakan juga stop loss teman-teman ya. Ini kalau kita lihat beberapa video sebelumnya juga saya selalu menggunakan Ozone Oscillator ya untuk indikator saya, selain memang tak ada tambahan pakai Bollinger Band ataupun MA kalau saya biasa gunakan teman-teman ya. Nah, kali ini Ozone Oscillator, di sini kita lihat titik resistennya di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini posisi, ambil posisi dulu ya, 10 posisi kita ambil, dan saya hanya menggunakan Ozone Oscillator ya. Tentunya kalau teman-teman baru mulai, sebaiknya gunakan, kalau mau pakai Ozone Oscillator ya mungkin satu posisi dulu ya, karena selalu beresiko teman-teman ya, tidak ada 100% benar. Tapi kalau teman-teman punya pengetahuan tentang technical analisis yang lainnya ya, seperti kita menggunakan Bollinger Band indikator ataupun MA ya, itu teman-teman bisa gabungkan ya. Tapi kalau saya biasa satu di sini saya pakai Ozone Oscillator ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita pakai yang divergent Ozone Oscillator, dimana menunjukkan akan terjadi titik reversal ya, atau titik pembalikan arah ya. Jadi kadang dia naik terus, nah titik baliknya ke bawah itu yang mana ya, seperti itu teman-teman ya. Atau dia turun terus ya, terjadi bearish turun, kita cari titik reversalnya atau pembalikan arahnya di mana ya. Nah, salah satu indikator ini, Ozone Oscillator ini, yang memberitahu ya teman-teman ya, menunjukkan titik reversalnya itu daerah sini. Tapi tetap indikator sebatas indikator, tidak ada yang 100% teman-teman ya. Ya, itu saya ingatkan lagi, tidak ada yang 100%. Nah, ini ada beberapa yang teori yang saya kumpulkan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini terjadi penurunan arah ya di grafik sebenarnya, tapi di Ozone Oscillatornya dia naik ya. Jadi di sini di titik ini berarti kita akan ambil posisi untuk buy ya, naik ke atas untuk posisi buy. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Ozone Oscillator ini menunjukkan satu posisi akan terjadi reversal ya, atau pembalikan arah ya. Ini kita lihat ya, beberapa yang teori sudah saya gabungkan ya, sudah saya kumpulin ya. Ini saya biasa lihat di Ahmad Daniel ya, tentunya teman-teman juga yang sudah ini biasa di Ahmad Daniel ya. Dan ini saya praktekkan dan cukup lumayan banyak juga ya. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, ini banyak saya menggunakan selalu Ozone Oscillator. Cuman momen Ozone Oscillator ini tidak selalu ada ya, makanya saya trading ini nggak selalu tiap hari teman-teman ya. Kadang 2 hari, kadang 3 hari ya, kadang sehari 2 kali juga ya. Jadi tergantung ada momennya. Kalau ada momennya saya langsung gunakan Ozone Oscillator ya. Tapi kalau tidak ada momennya ya udah, saya tidak trading berarti teman-teman ya. Karena hanya beberapa indikator aja yang saya kuasain ya, yang bukan dikuasain lah, yang tahu lah, saya tahu ya. Selebihnya saya nggak tahu untuk menggunakan indikator lainnya ya. Tapi untuk menggunakan indikator Ozone Oscillator ini cukup ya, kalau saya bilang sih cukup inilah, cukup lumayan mudah ya teman-teman ya, dan lumayan akurat ya.
selama ini ya teman-teman ya, tapi tidak 100% ya teman-teman ya. Kita tidak ada jaminan 100% benar ya. Tetap kalau teman-teman punya gunakan indikator lain silahkan. 2000 years later. Ini hanya hasil dari ozone oscillator ya, indikator. Ini cukup lumayan nih, tadi terjadi retest sedikit nih teman-teman ya. Retest sebetulnya sudah bisa take profit di sini ya. Cuman waktu itu saya nggak lihat, ternyata naik kembali dan biarkan dia retest sebentar dan akhirnya turun dia. Ya, jadi ini kita menggunakan ozone oscillator teman-teman ya. Ada turun, kita sekarang saatnya take profit ya. Udah lumayan dan ini bisa kemungkinan naik lagi teman-teman ya. Jadi kita take profit aja, tidak usah serakah. Sini sudah cukup lumayan bagus nih untuk take profit ya. Kita take profit sekarang. Jadi ini salah satu indikator yang biasa saya gunakan teman-teman ya. Walaupun tetap ya teman-teman, sebaiknya kalau teman-teman punya indikator lain ya, jadi yang mendukung silahkan untuk digabungkan ya. Tapi kalau misalnya tidak pun, ini cukup ya, tidak ada 100% teman-teman ya. Namanya indikator sebatas indikator aja, tidak ada yang pasti dapat selalu benar ya, namanya indikator ya. Tapi paling enggak sudah mendekati lah. Kalau kita lebih hati-hati dan teliti, kita dan dicampur dengan tentunya ada hokinya ya, kita akan dapat teman-teman ya. Jadi indikatornya ini saya menggunakan indikator ozone oscillator ya. Di sini, dimana di sini terjadi kenaikan ya, sedangkan di ozone oscillator terjadi penurunan nih ya. Nih saya benarkan dikit nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sini berarti tanda-tanda di titik ini akan terjadi reversal ya. Di mana terjadi reversal akan penurunan harga di sini. Ya. Ini yang ini di sini ini teman-teman bisa lihat di sini untuk resisten pertama ya. Dia sudah melewati ini. Ya, ini bisa ke bawah lagi bisa. Tapi bisa juga naik ke atas, bisa aja teman-teman ya. Tapi saatnya untuk kita take profit dulu ya. Nanti kita cari momen lagi ya, kita cari momen lagi apakah kita bisa menggunakan ozone oscillator lagi ya. Yang biasa saya gunakan ozone oscillator dengan salah satunya itu MA juga ya, MA atau Bollinger Band juga teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sharingnya ya kali ini. Semoga bermanfaat. Juga satu hal, gunakan uang jajan aja teman-teman ya. Kalau kita mau trading, gunakan uang jajan atau uang kopi aja, karena fluktuatif ya. Sewaktu-waktu kita bisa profit, tapi sewaktu-waktu juga kita bisa loss ya. Jadi hati-hati aja teman-teman ya, gunakan uang kopi aja ya, karena profitnya teman-teman yang nikmati sendiri ya, lossnya pun teman-teman yang pusing sendiri nanti ya. Jadi gunakan uang jajan aja. Oke, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.